Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, melakukan hubungan intim bagi satu pasangan yang telah sah adalah bukan hanya sekedar melepaskan syahwat semata, namun juga mengandung nilai ibadah. Dan karena bernilai ibadah, maka untuk mencapai kesempurnaan pahala, penting untuk mengetahui hari dan waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim. Islam tidak hanya menerangkan tata cara berhubungan intim saja, namun Islam juga menerangkan mengenai hari dan waktu yang baik untuk berhubungan intim. Adapun sebagian umat Islam menganggap bahwa Jumat adalah hari terbaik untuk berhubungan intim. Itulah sebabnya kita mengenal istilah sunnah Rasul, yang belum tentu ini adalah sebuah kaidah yang benar dalam Islam. Lantas kapan waktu berhubungan intim yang sesuai dengan ajaran Islam? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, yang pertama, ada sebuah keadaan di mana seorang suami dianjurkan untuk mendatangi istrinya. Keadaan itu adalah ketika suami tidak sengaja melihat wanita dan dia terpikat dengannya. Anjuran ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, wanita itu ketika dilihat seperti setan, yaitu punya kekuatan menggoda. Karena itu, jika ada lelaki melihat wanita yang membuatnya terpikat, hendaknya dia segera mendatangi istrinya. Karena apa yang ada pada istrinya juga ada pada wanita itu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Ad-Darimi. Sanad hadis ini dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud. Dalam riwayat lain di Sahih Muslim dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ada lelaki yang terpikat dengan seorang wanita hingga membuat dia jatuh cinta, hendaknya dia segera mendatangi istrinya dan melakukan hubungan dengannya. Dengan ini akan menghilangkan perasaan cinta dalam hatinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, terkait waktu khusus yang berisi anjuran untuk melakukan hubungan badan, maka belum ada dalil yang menjelaskan terkait hal ini. Namun terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bagaimana kebiasaan orang soleh masa silam dalam memilih waktu untuk melakukan hubungan badan. Yang pertama, 3 waktu aurat. Yang dimaksud dengan 3 waktu aurat adalah sebelum subuh, siang hari waktu zuhur,
dan setelah Isya. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak, lelaki dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di waktu zuhur, dan sesudah sholat Isya. Itulah 3 waktu aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu." Quran Surat An-Nur ayat 58. Allah menurunkan syariat agar anak yang belum balik atau budak yang tinggal bersama tuanya untuk tidak masuk ke kamar pribadi orang tuanya atau kamar tuanya pada 3 waktu khusus tanpa izin. 3 waktu itu Allah sebut sebagai waktu aurat, karena umumnya mereka sedang membuka aurat di 3 waktu itu. Waktu yang kedua adalah setelah tahajud. Rasulullah SAW memiliki kebiasaan tidur di awal malam untuk bisa bangun di pertengahan atau sepertiga malam terakhir, kemudian melakukan sholat tahajud. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah SAW mendekati istrinya setelah tahajud. Dari Al-Aswad bin Yazid bahwa beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kebiasaan sholat malamnya Rasulullah. Adapun keterangan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah selalu tidur di awal malam, kemudian bangun tahajud. Jika sudah memasuki waktu sahur, beliau sholat witir, kemudian kembali ke tempat tidur. Jika beliau ada keinginan, beliau mendatangi istrinya. Apabila beliau mendengar azan, beliau langsung bangun. Jika dalam kondisi junub, beliau mandi besar. Jika tidak junub, beliau hanya berwudu, kemudian keluar menuju sholat jamaah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, semua keterangan tersebut hanya menyebutkan kebiasaan-kebiasaan para ulama dan Rasulullah, dan semata tradisi yang terkait adat atau kebutuhan fisik seseorang tidak bisa dijadikan acuan bahwa itu sunnah atau dianjurkan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam masalah ini tidak ada acuan baku, sehingga semuanya dikembalikan kepada kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.